Ya. Udah, belum? Udah. Oke. Saudara-saudara, para wartawan yang saya hormati, kami Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi bersama dengan tim Membela Demokrasi Indonesia (TPDI), Indonesia Police Watch, IPW, dan Pergerakan Advokat Nusantara (Perkat) telah menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan atas dugaan unprofessional conduct dan atau penyalahgunaan kewenangan dan atau merintangi penyidikan obstruction of justice yang diduga dilakukan oleh Jampitsus Febri Adriansyah dan JPU M. Nurrahman Adikusumo dalam kebijakan pembuatan surat dakwaan terhadap Zarofrikar yang sengaja memutarbalikkan proses hukum dengan hanya melekatkan pasal gratifikasi atas temuan barang bukti uang tunai sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas. Padahal dalam konteks temuan barang bukti uang tunai sebesar 919 miliar rupiah dan 51 kg emas, seharusnya terdakwa Zarofrikar dikenakan pasal suap dan atau TPPU. Sehingga menjadi terungkap dengan terang siapa pemberi suap uang tunai sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas itu, dan siapa pula tujuan akhirnya suap dan dalam kaitan perkara apa. Kebijakan dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah dalam pembuatan surat dakwaan terhadap terdakwa Zarofrikar dengan hanya menggunakan delik gratifikasi, maka secara langsung dan tidak langsung telah merintangi atau menggagalkan hakikat tujuan penyidikan untuk membuat terang dugaan pidana yang tengah disidik. Karena pertanggungjawaban pidana dibatasi hanya diarahkan kepada terdakwa Zarofrikar sebagai penerima gratifikasi. Bahwa pengaduan masyarakat ini merupakan hasil permufakatan baik. Dengan kata lain, bukan hasil permufakatan jahat. Disampaikan untuk mencegah berlanjutnya penyalahgunaan wewenang dan atau pemberantasan korupsi sembari korupsi oleh aparat penegak hukum. Yang justru hal perbuatan semacam inilah yang sejatinya dapat merintangi dan menggagalkan penyidikan. Untuk itu kami sengaja mengundang wartawan untuk memberitakan pengaduan ini. Dimaksudkan bukan untuk membentuk opini menyerang institusi Kejaksaan Agung, melainkan sebagai sosial kontrol oleh kita secara bersama-sama demi kebaikan penegakan hukum di masa yang akan datang. Kesaksian harus diberikan oleh orang-orang, harus dibangunkan agar kehidupan bisa terjaga, dan harap dicatat oleh teman-teman semua bahwa ini barulah episode pertama. Kami akan kembali lagi dalam 5 episode lanjutan dengan membawa bukti-bukti terkait perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Jampitsus Febri Adriansyah. Demikian untuk penjelasan bersifat teknis yuridis, kawan-kawan kita para praktisi hukum yang hari ini ikut bersama-sama dapat menjelaskan kepada para wartawan. Terima kasih. Monggo. Wartawan tanya. Pak, untuk Pak, buktinya apa aja Pak yang dibawa dalam laporan ini Pak? Buktinya ada surat dakwaan terkait dengan Zarofrikar, gitu loh, dan kemudian fakta-fakta. Detail yang tidak sesuai itu yang mana sih Bang? Di surat dakwaan. Itu kan ada yang di mana Bang? Ini ada laporannya ya. Kan saya pertama yang kita laporkan ya, itu menyembunyikan fakta hasil lebih tepatnya ini hasil penggeledahan di dalam penyidikan ya. Kan ada fakta 915 miliar, kemudian 51 kg emas, itu ada fakta catatan titipan Lisa ya. Untuk Ronald Tanur 1466 2024 ini perkara Pak kuatkan PN ya, berarti ini kan tujuannya kepada hakim nih supaya dikuatkan. Kemudian pelunasan perkara Sugar Group 200 miliar, berarti ada nih yang memberi uang nih, tapi tidak diungkap dalam surat dakwaan ya. Kemudian ada hakim yang harusnya disasar di dalam proses penyidikan perkara Zarofrikar ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dengan hanya mendakwa gratifikasi, ada potensi perkara ini akan ditolak karena perkaranya tidak cermat, tidak jelas,
berdasarkan pasal 143 KUHP, ya. Tidak cermat. Siapa pemberi uang tersebut kan tidak ada dalam perkara Jarod Likar, ya. Kemudian siapa yang dituju di dalam pemberian uang senilai 915 miliar tersebut, ya. Siapa maksudnya? Hakim apa? Mengapa kemudian tidak dibuat seperti jelas tujuannya? Apakah melindungi atau sebagai satu strategi, ya? Ini harus dijelaskan oleh Kejaksaan Agung supaya masyarakat mengetahui apa maksudnya. Tidak dijelaskan sumber uang, tidak dijelaskan siapa yang akan menerima uang tersebut, yaitu hakim yang akan memutus apa maksudnya, ya. Karena Jarod Likar itu posisinya sebetulnya gatekeeper dalam satu istilah proses hukum suap atau transaksi pidana pencucian uang. Gatekeeper itu fungsinya hanya penyimpan uang, bukan tujuan akhir, ya. Itu yang pertama. Kemudian laporan kita ini juga menyebut bahwa jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan itu di bawah koordinasi atau tanggung jawab dari Jampitsus itu melanggar ketentuan Jaksa Agung, ya, tentang perilaku jaksa yang harus cermat, ya, harus mengungkap temuan tindak pidana, gitu, ya. Karena pasal 108 KUHP menyebutkan tuh bahwa pegawai negeri yang menemukan satu kejahatan harus melaporkannya. Nah, itu, ya. Kemudian pelanggaran yang lain, ya itulah yang kita sebutkan. Oleh karena itu kita laporkan ke Jamwas untuk dilakukan pemeriksaan. Waktu itu sebelum berkas dakwaan diserahkan ke pengadilan, itu kan pihak penyidik menyatakan bahwa kenapa hanya dikenakan gratifikasi karena memang Jarod Likar tidak mengaku atau tidak memberikan keterangan lebih jauh dari mana asalnya. Berarti apakah itu Bapak menilai itu merupakan kebohongan begitu Pak? Itu bukan kebohongan, ya. Itu pernyataan yang disampaikan. Pertama, kalau itu jujur, artinya jaksa ini penyidik tidak mampu, harus dicopot, ya. Karena kan jaksa itu ahli mengungkap, gitu, ya. Orang yang kemudian orang lain tidak tahu bisa di OTT kok, ya. Apalagi bukti-bukti yang sudah didapatkan itu sudah ada petunjuknya. Artinya itu menunjukkan ketidakmampuan, ya, atau menyembunyikan fakta. Ya, kita tidak tahu proses penyidikan apakah itu betul, ya, Jarod Likar mau bicara begitu atau diarahkan seperti itu, ya. Itu ketidakmampuan namanya, harus diganti, ya, jaksa penyidik. Kalau misalnya itu adalah satu arahan dari pimpinannya, termasuk pimpinannya harus diganti oleh Jaksa Agung, ya, karena kita kan perlu mengungkap tindak pidana setuntas-tuntasnya, ya. Lalu yang kedua Pak, terkait laporan sendiri, kalau nggak salah Bapak dan teman-teman juga pernah melaporkan Pak Jam itu sebagai KPK begitu. Nah sekarang ini di Jamwas. Nah ini apa bedanya dengan laporan yang kemarin itu? Dan yang kedua, apakah Bapak juga akan berencana lapor ke Komisi Kejaksaan Pak terkait itu? Ya. Mengapa Jamwas? Ini kami laporkan ke Jamwas sebagai satu mekanisme pemeriksaan internal supaya jaksa di dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi itu tuntas dan profesional. Jadi kami berharap Jamwas memeriksa jaksanya dan dikenakan satu proses pemeriksaan kode etik. Kalau Jamwas itu, ya, kode etik. Kalau di KPK kan proses dugaan pelanggaran hukum korupsi, ya, itu beda. Ke mana? Komjak Pak. Komjak, iya, ya. Kami akan melaporkan ini ke Komjak untuk Komjak juga memeriksa, ya, dengan objektif, ya. Apakah ada juga dugaan pelanggaran di dalam tugas jaksa ini? Kita akan laporkan kepada Komjak. Saya berharap Komjak objektif, ya, tidak menjadi sekedar corong daripada katakanlah aparatur kejaksaan khusus ini, ya. Karena kita sudah membaca pernyataan Komjak, ya, makanya kita akan laporkan juga ke Komjak. Satu hal Pak, soal perintangan penyidikan, IPB juga disebut dalam barang bukti berita yang dimonitoring oleh
Kejaksaan Agung Pak. Termasuk Ronald, termasuk ya, Pak Ronald. ya. Gimana Pak itu? Apakah Itu kan harus dihargai, ada kaitan? ya, harus dihargai temuan-temuan tersebut, ya, harus dihargai. Temuan tersebut justru harus diklarifikasi. Sama dengan temuan catatan untuk perkara Lisa, kuatkan Pak, kemudian pelunasan perkara Sugar Group, itu kan temuan-temuan yang harus didalami, ya. Oleh karena itu kami datang ini begitu informasi terkait misalnya ada informasi seperti itu, justru kami datang. Kami minta semuanya itu dijelaskan, dikelirkan, ya. Tidak menjadi satu pelabeling, ya, dikait-kaitkan. Kalau kami tidak tahu, karena perkara yang ditangkap Marcella, kemudian Junaidi, kemudian Tian Bahtiar itu kami tidak mengetahui kasusnya. Mengapa tindakan-tindakan kritis kami kemudian ditempelkan ke sana? Ini juga mau kami pertanyakan, ya. Misalnya media monitoring kita tidak tahu lah apa maksudnya, ya. Begitu ya. Siap. Oke. Siap, oke, Pak. Terima kasih ya.